kembali lagi di episode kedua podcast Ikor bersama saya Azila Yunisa Putri Kirani dan saya Rijal Hafiz Ramdhani. Di episode kedua kali ini kita akan memperkenalkan sebuah organisasi tertinggi di SMA Negeri 13 Bandung yang dimana organisasi ini sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan-kegiatan di SMA Negeri 13 Bandung dan juga yang menaungi seluruh ekskul di SMA Negeri 13 Bandung, yaitu OSIS. Oke, di segmen kali ini kita udah kedatangan ketua dan wakil ketua OSIS nih. Halo. Coba perkenalin diri kalian dong, biar yang lain juga tahu nih kalian siapa. Oke, ya perkenalin, nama aku Ali Sofian. Aku di sekolah ini sebagai ketua OSIS SMA 13 Bandung, angkatan 42. Ya, kenalin semuanya, nama saya Zaida Salah Fauzia. Saya di OSIS sebagai wakil ketua OSIS angkatan 42. Nah itu teman-teman ketua dan wakil ketua OSIS angkatan 42. Di sini sekarang kita akan sedikit berbincang mengenai OSIS itu sendiri. Dan di sini kita udah punya beberapa pertanyaan nih buat ketua dan wakil ketua OSIS. Pertanyaan yang pertama, apa sih OSIS itu? Ya, mungkin ini lebih ke definisinya ya. Kalau OSIS sendiri itu adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Dan OSIS ini adalah organisasi yang legal di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang sudah diputuskan oleh Menteri Pendidikan langsung kepada seluruh sekolah menengah di Indonesia. Nah, OSIS ini tugasnya membantu kesiswaan, membantu guru-guru, membantu sekolah untuk mengadakan event-event atau kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pembelajaran kegiatan siswa-siswi di sekolah. Nah, tadi kan ngebahas ada katanya tugasnya itu membuat event-event di sekolah. Iya. Nah, karena adanya pandemi ini, apa sih dampaknya terhadap event-event OSIS itu? Dampak dari pandemi ini cukup banyak ya, dan kebetulan COVID ini datang di saat event kita yang lumayan besar persiapannya, seperti Baksos dan Bandung Lautan Api. Jadi memang banyak dampak yang kita rasain, cukup besar yang kita rasain dampak. Emang ya buat seluruh organisasi di SMA Negeri 13, khususnya kita sendiri dari Tikor, emang pandemi ini sangat mengganggu atau menghambat kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya sudah kita siapkan. Ya. Oke, berikutnya kita juga punya pertanyaan lagi nih. Ya. Buat adik-adik yang baru masuk SMA 13 Bandung yang sekarang kelas 10, pasti pengen tahu dong gimana sih caranya buat masuk pengurus OSIS. Jadi sekarang aku pengen nanya nih, gimana sih seleksi untuk pengurus OSIS yang baru? Nah, untuk seleksi sendiri, karena di tahun ini berbeda, karena adanya pandemi, pastinya seleksinya pun akan berbeda. Jadi nanti kita ubah yang tadinya tatap muka jadi lewat daring. Lewat Google Form dan lewat video call. Untuk adik-adik yang ingin daftar, nanti akan kita buatkan grup, dan untuk seleksinya itu ada 6 tahap seleksi. Yang pertama, tahap seleksi tertulis, nanti itu lewat Google Form. Untuk tertulis, setelah tertulis beres, seleksi wawancara 1 juga kita melalui Google Form, dan untuk seleksi ketiga, wawancara kedua itu melalui video call. Karena penilaiannya akan berbeda dengan wawancara pertama. Di wawancara kedua ini kita lebih menilai bagaimana adik-adik ini berhadapan dengan orang lain, bagaimana etika berbicaranya, dan lain-lain. Untuk seleksi keempat itu minat bakat, dan minat bakat juga sama seperti wawancara 2 melalui video call. Karena awalnya kita mau lewat kirim video gitu ya. Iya, betul. Tapi karena kalau misalnya bikin video gitu takutnya ada kecurangan. Jadi kita harus tatap muka langsung. Ya, supaya terlihat lah ya minat bakat yang sebenarnya itu apa. Setelah minat bakat itu ada tes fisik. Nah, untuk tes fisik sendiri inginnya sih tatap muka. Tapi kalau misalnya di daerah sekolah kita masih belum zona hijau, terpaksa kita harus daring juga. Paling nanti kita akan menargetkan adik-adiknya untuk berolahraga tes fisik sendiri di rumah. Ya, akan disesuaikan kondisinya. Ya, dan tes terakhir itu latihan kepemimpinan OSIS. Walaupun lagi pandemi ini seleksinya tetap ketat nih ya. Harus ketat. Nah, pertanyaan terakhir nih dari kita. Ya. Apa sih suka dukanya? Oh iya, aku dulu aja ya. Ya, jadi ngomongin suka duka sebetulnya banyak sih. Cuma kalau secara garis besar, kalau sukanya ini, kita
yang anak organisasi jadi dituntut untuk mempunyai pemikiran yang kritis, yang beda dari siswa lainnya. Kita dituntut bagaimana caranya membuat proposal, bagaimana caranya berhadapan langsung, mengajukan event-event, surat menyurat. Kemudian kita juga jadi tahu betul bagaimana caranya membagi waktu antara belajar dan kegiatan non-akademik. Ya, kita lebih belajar untuk memanage waktu. Ya, memanage Terus, waktu. Terus kalau untuk masalah duka nih, kalau masalah duka, kegiatan belajar mengajarnya akan sedikit terganggu, tetapi itu merupakan resiko. Dan kita kan udah ada kegiatan nih OSIS, dan kegiatan belajarnya juga pasti terganggu. Otomatis agar tidak ketinggalan dengan siswa lain, kita harus work hard lah istilahnya, atau belajar lebih keras dari yang lainnya. Gitu sih paling. Walaupun jadwal pelajaran kita terganggu, tapi kita tetap harus menyesuaikan dengan siswa-siswa yang lain. Oke. Selanjutnya kalau dari Zaida? Menurut saya sih hampir sama ya sama yang disebutkan sama Ali. Mungkin ingin menambahkan kalau sukanya sih di OSIS ini seperti menemukan keluarga sih. Mungkin iya betul. Kerasa. Iya. Keluarganya sangat kerasa lah. Jadi punya alasan kedua untuk datang ke sekolah itu ya karena OSIS. Widih. Untuk dukanya? Udah sih, udah disebutin sama Oke, sama ya berarti. Sama. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dari podcast episode kedua ini. Itulah perbincangan kita bersama OSIS. Untuk episode kedua ini kita cukupkan sekian. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya bersama Tikor. Tetap produktif dan jangan lupa selalu kreatif.